Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Halo Mitra Pas, selamat sore. Apa kabar? Arif Fanili hadir kali ini di program spesial Bibir Bincang-Bincang Remaja Mitra Pas ya. Hasil kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Foranti. Foranti ini adalah Forum Anak Kabupaten Pati di bawah naungan Dinas Sosial Mitra Pas, yang ada beberapa hal selalu kita bahas di program Bibir ini, Bincang-Bincang Remaja ya. Tema kita kebetulan tentang pentingnya personal branding atau yang biasa dikenal dengan PB Mitra Pas ya, bagi remaja melalui media sosial di era digital. Ini cukup penting karena memang masing-masing anak harus punya personal branding yang sudah dicantumkan di media sosialnya masing-masing sejak dini, karena memang disitulah dia akan melukis siapa sih dirinya, jati dirinya seperti apa yang disampaikan melalui keterangan di media sosial. Nah, narasumber yang hadir sore kali ini adalah Kak Afra Gina Alia dari SMA Negeri 1 Pati selaku Divisi Pengembangan SDA atau Sumber Daya Anak. Saya mikir tadi sumber daya alam loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Afra Gina. Waalaikumsalam Kak. Apa kabar sore kali ini? Alhamdulillah baik. Oke, ini liburan sudah ya? Iya sudah Kak. Oke, tapi hadir ke sini harus nih untuk memberikan edukasi kepada teman-teman yang lain. Iya betul banget, memang harus. Oke, hadir juga bersama kita Mitra Pas di Studio 1 Radio Pas FM Pati ada Kak Nadine Aidunita dari SMA Negeri 1 Juwana selaku Divisi Publikasi dan Dokumentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Nadine. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar sore kali ini? Baik, tapi maaf agak sedikit batuk. Oke, karena kemarin banyak kegiatan ya. Iya. Habis tes ada class meet biasa Ada. ya. Nah, ini Pastinya dia ada. terforsir ya. Ini juga baru rehat, kemudian disuruh lagi ke sini untuk memberikan edukasi ke teman-teman nih. Oke, topik kita kan cukup menarik tentang personal branding. Nah, ini meskipun juga bagi beberapa remaja dianggap nggak penting sih soalnya ini ya, tetapi bagi beberapa yang nanti sudah masuk ke fase berikutnya, wah personal branding ternyata cukup penting karena memang ketika kita akan melanjutkan ke jenjang berikutnya nanti akan semua dilihat, jejak-jejaknya dilihat, kira-kira pernah komen apa nih di media sosial atau apa yang ditonjolkan tentang habit, bad habit dan lain sebagainya, bahkan tentang passion juga sudah kelihatan di media sosial. Nah, berkaitan tentang pentingnya personal branding bagi remaja melalui media sosial di era digital, mohon pencerahannya Kak, monggo silakan. Jadi teman-teman, seperti yang kita tahu, kita sekarang ini sedang berada di era digital yang tentunya itu suatu hal yang harusnya dapat kita manfaatkan dengan baik. Salah satunya adalah dengan mengenalkan bagaimana diri kita itu dilihat dunia. Yang pasti kita tuh harus bisa menempatkan diri dengan baik. Salah satunya dengan bagaimana kita memposting apa yang kita tunjukkan, supaya dunia itu tahu kita itu siapa dan bagaimana kehidupan kita sehari-hari. Dan tentunya branding ini mengapa penting bagi remaja, karena nantinya kita di setiap kehidupan kita akan dinilai, akan dilihat jejaknya, apakah bermanfaat bagi orang lain, apakah memiliki keunggulan, apakah memiliki skill yang nantinya dapat dijual, seperti itu. Dan tentunya personal branding ini tidak serta-merta dapat terjadi begitu saja. Harus ada proses, harus ada hal-hal yang perlu dilalui, tidak langsung jadi seperti itu. Maka dari itu sejak usia dini sudah pasti personal branding tuh sudah harus mulai kita munculkan dari sekarang. Oke. Ini nempel ya di media sosial masing-masing biasanya ya. Iya. Tentang kesukaan, kalau misalkan suka nonton film apa juga sudah ada pilihannya di sana kan. Kemudian juga apakah ini teman-teman suka petualangan juga biasanya tercantumkan, kelihatan dari foto-fotonya ya. Atau mungkin passion yang lain, modeling dan sebagainya udah kelihatan ya. Betul Yang suka sekali, nyanyi Kak. juga ditonjolkan nyanyinya biasanya. Iya. Nah, untuk memilih jenis konten dan postingan sesuai kepribadian dan minat ini seperti apa? Karena kalau kita berbicara tentang media sosial itu kan tidak jauh-jauh dari situ ya. Apa yang jadi minat kita selalu saja itu yang kita tonjolkan. Bahkan hampir satu hari bisa posting beberapa kali. Ini kira-kira larinya kemana nih untuk memilih jenis kontennya? Pertama-tama itu harus lebih mengenal diri sendiri sih. Jadi kita harus tahu nih kelebihan kita apa, kekurangan kita apa, dan juga minat kita itu di mana. Dengan begitu nanti bisa mengarahkan ke konten-konten yang pengen kita bentuk, yang nantinya bisa membentuk sebuah personal branding yang autentik dari kita. Oke. Karena memang sesuatu yang
asli itu yang malah dicari masyarakat saat ini ya, Iya. bukan direka-reka, bukan terlalu banyak editing ya. Iya betul. Meskipun juga itu juga diperlukan di beberapa kasus. Nah, ini cukup penting Mitra Pas karena memang berkaitan dengan media sosial itu erat kaitannya dengan ngonten atau konten. Kalau dulu itu hanya bisa dimiliki skill-skill tersebut untuk orang-orang tertentu yang kerja di media seperti saya, tetapi sekarang hampir anak SMP pun sudah ke situ. Kamu mungkin sukanya game, Betul gaming sekali. ya. Itu juga banyak game-game yang dia jadikan konten untuk edukasi karena memang sekarang juga sudah ada cabang cabang olahraga untuk game ya. Bisa menghasilkan uang Iya, juga. seperti e-sport seperti itu. Oke, kemudian kaitannya tentang programming karena kalau game kan ada programnya. Iya, Bahkan ini benar. programnya juga ada kelas-kelas khusus untuk programming ya. Karena berkaitan tentang teknologi yang kalau orang kelahiran 80-an ini apa ini bingung ya. Nah, bagaimana cara memilih atau memfilter apa yang akan ditampilkan sebagai upaya mengantisipasi oversharing karena kebanyakan orang tuh hampir 1 jam bisa mengeluarkan konten atau ngupload konten bisa 2 itu kan over ya. Iya. Sehingga orang yang menonton ini apa ini masuk ke beranda aku. Nah, ini bagaimana caranya untuk memfilter ini? Yang pasti kita harus bisa memilah dulu dan memfilternya. Sebelum kita mengupload, kita berpikir apakah konten ini nanti bermanfaat, apakah konten ini memberikan dampak bagi orang yang melihat konten ini, dan juga apakah nantinya ketika 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan kita melihat konten ini tuh sekiranya memang berguna untuk masa-masa proses kita. Dan bagaimana supaya tidak oversharing? Yang pertama, kita harus tekankan kepada diri kita, yang kita tampilkan itu merupakan tentang potensi kita, merupakan tentang hal-hal yang berguna, bukan tentang privasi kita. Supaya orang mengenal kita itu bukan tentang ranah pribadi, tetapi tentang sesuatu hal yang istimewa dari dalam diri kita. Seperti itu. Oke, yang perlu dilihat orang bukan kepribadiannya ya, tetapi apa skill kita itu yang Benar. ditunjukkan lo. Saya punya ini lo, silakan kalau mau ngajak kerjasama, saya punya skill ini bisa masuk. Karena nanti ke depan hal-hal yang berkaitan tentang media sosial ternyata bisa menjadi rujukan ya, entah itu di perkuliahan atau juga di dunia kerja. Biasanya kan dicek sama HRD-nya, ini anak sukanya apa. Bahkan cucunya kan kelihatan di situ ya Mitra Pas. Kalau kepribadiannya ngaco, waduh ini repot ya. Tidak perlu melihat dari CV-nya tapi kelihatan di media sosialnya ya sekarang. Iya, betul sekali. Oke, nanti akan kita lebih dalam lagi ngoreknya Mitra Pas. Sekali lagi kita berbicara tentang pentingnya personal branding bagi remaja melalui media sosial di era digital. Anda bisa bergabung, berdiskusi, berdialog bersama narasumber bersama kami. Anda bisa masuk di 02953858877, WhatsApp-nya di 085277999101. Mitra Pas, kami juga live menggunakan audio visual. Anda bisa bergabung ke fanspage kami karena ada podcast kami di sana di fanspage Radio Pas FM Pati 2. Linknya bisa Anda sebar. Dan nanti ketika acara ini selesai pun Anda bisa putar ulang ya. Kami akan segera digital, itu yang kita bahas ya. Anda bisa bergabung berdialog bersama kami. Anda bisa masuk, telepon boleh di 0295385877. Sementara untuk WhatsApp di 085277999101. Dan Anda juga bisa komentar di fanspage karena kami juga punya podcast di fanspage kami Radio Pas FM Pati 2 Mitra Pas. Silakan bisa bergabung dan linknya bisa Anda sebar ya. Dan ini yang tentunya memang sudah akrab ya bagi teman-teman karena masing-masing rata-rata punya berapa akun nih teman-teman. Facebook biasanya 1 atau 2. Kemudian kita punya ini yang terkenal kalau dulu kan Twitter, tapi Twitter sekarang sudah jadi X ya. Masih dipakai nggak X ini? Masih ya, Iya, sebagian ya. sebagian. Rata-rata kalau Instagram favorit nih biasanya. Lagi naik daun itu Instagram. Tapi kalau di Kabupaten Pati Facebook kayaknya nggak mau kalah nih dengan Instagram nih penggunanya. Iya, sepertinya. Facebook juga pakai ya. Rata-rata Iya, rata-rata. rata-rata Instagram, Facebook sama TikTok. TikTok ya. Iya, TikTok. Oke, TikTok juga lah naik daun, kemudian X mungkin ada beberapa yang sudah hijrah. Saya tidak tahu ya sekarang ya. Karena punya saya sudah dihack dan malas banget untuk bikin lagi. Oke, rata-rata punya follower berapa ini, teman-teman? Sekitar ratusan mungkin. Oke. Masih bisa dihitung. Iya. Ini masih butuh waktu ya karena Iya, masih memang butuh waktu. nyebar personal branding sambil mencari teman sebanyak-banyaknya tentunya karena memang relasi ini kan bisa terbuka ketika kita makin banyak teman ya. Iya. Oke, tentunya juga kita harus rajin konten untuk memberikan informasi entah itu kegiatan kita ketika di sekolah,
Karena terkadang kita kan saling ngintip ya, sekolah yang satu ini punya event apa sih? Kok sekolah kita nggak bisa seperti itu? Akhirnya ke-trigger kan ya. Oke, ini yang cukup penting. Nah, berkaitan tentang konten ini kan butuh konsistensi ya, atau keberlanjutan, kita harus ngonten terus. Nah, bagaimana caranya konsistensi ini dalam memposting bisa dapat memengaruhi personal branding ini? Ya, yang tentunya kita tuh harus menanamkan kedisiplinan kepada diri kita sendiri. Misal, kita melihat diri kita itu mampu memposting secara konsisten itu dalam jangka waktu berapa. Misal, seminggu sekali atau mungkin 3 hari sekali. Tidak apa-apa awalnya mungkin baru 1 minggu sekali, mungkin waktu weekend gitu. Asalkan konsisten, sehingga kita tidak merasa berat untuk memposting itu. Dan ketika kita konsisten, otomatis orang-orang akan melirik apa yang kita posting. Orang-orang akan berpikir bahwa oh, kita serius dalam menunjukkan diri kita, skill yang kita miliki, dan apa yang kita lakukan, seperti itu. Itu memang butuh terus keberlanjutan ya, tidak Iya, hanya benar sekali. sekali posting kemudian ngilang seperti itu. Ini orangnya masih apa enggak, kadang kan seperti itu. Tapi rata-rata masih tetap menggunakan media sosial, tidak hanya tetap nge-game ya, tetap medsosan tetap ya. Iya, masih. Oke, 1 minggu minimal 1 kali posting ya. Iya, untuk pemula seperti itu. Tetapi kalau sekarang kan nggak mungkin lah 1 minggu hanya 1 kali posting, lebih dari itu mungkin ya, bisa Mungkin, 4 atau iya. 5 kali. Oke, dan itu awal yang bagus ya untuk memberikan informasi kepada orang lain bahwa halo, nama saya ini loh, saya punya kegiatan seperti ini, ada yang sealiran sama saya atau tidak. Biasanya kan ketika teman-teman yang merasa satu frekuensi atau sefrekuensi ini kan masing-masing cari circle ya, Iya. cari teman, kemudian sharing di situ, membentuk grup-grup baru. Entah itu yang suka dunia musik, mereka juga akan mencari komunitas-komunitas musik yang sebaya. Ketemunya dari komunitas-komunitas itu ya, dari medsos ya. Iya, karena ada keterkaitan dan juga pemikirannya biasanya juga saling nyambung, jadi nggak perlu ada effort lebih buat saling paham seperti itu. Dan Meta otomatis nanti biasanya mengarahkan ini loh yang pantas kamu ajak teman karena kayaknya ini sefrekuensi deh Iya, dengan setipe kamu. gitu kan. Ya. Disarankan, tahu-tahu loh kok masuk ke saran pertemanan tuh ternyata kita punya banyak kesamaan dalam hobi, dalam keseharian, ternyata seperti itu. Dan itu cukup membantu ya untuk kita membuat Sangat membantu. membuka peluang-peluang baru ya, opportunity baru ya. Oke. Nah, apa saja batasan yang membedakan antara terinspirasi dan plagiat? Karena terkadang kalau melihat ada beberapa konten, wah ini kok berhasil ya, apalagi sudah dapat cuan. Kalau kita lihat ketika mereka menarik uang atau juga withdraw atau apalah namanya, itu kan uangnya dilihat-liatin tuh. Kita tetap tertarik kan ya. Kemudian kita meniru konten mereka, oh ternyata mereka eksistensinya misalkan di bidang perikanan, bagaimana caranya miara belut, videonya belut terus. Atau teman-teman yang suka menulis tulisan tentang cerpen terus. Kemudian teman-teman yang suka game, ngegame terus. Itu kalian bisa membedakan nggak antara terinspirasi dengan plagiat atau copy paste nih? Kalau terinspirasi itu kan berarti dia ngelihat contohnya kayak konten ini, terus dia pengen bikin juga nih, tapi dia harus bisa ngembangin nih kayak lebih kreatif atau dibedakan lah 1 atau 2. Tapi kalau plagiat itu berarti dia benar-benar ngambil dan nggak diubah sama sekali. Sudah pernah masuk ke ranah AI nggak teman-teman untuk bikin video ataupun juga bikin semacam kayak cerita pendek? Biasanya kan berapa, 3 menitan ya, atau 100 berapa, 120 ya, atau 1,5 menit biasanya nih, maksimal 3 menit kan Iya, biasanya. biasanya yang pendek gitu memang. Sudah pernah masuk ke ranah AI nggak untuk mengembangkan itu? Belum ya? Kalau kami mungkin belum, kalau ranah AI. Belum sampai sejauh. Karena berkaitan tentang prom ya. Iya, prom memang. Itu ada kelas khusus sih masalahnya. Benar. Masih real ya, Iya, artinya videonya real, masih yang real. apa adanya. Kegiatan yang tidak memerlukan banyak editing tentunya ya. Mungkin ada beberapa hal yang perlu diedit. Paling biasanya suara yang diedit ya. Kalau visual kan masih tetap real, tidak perlu pewarnaan tertentu, masih bawaan HP ya. Iya. Rata-rata pakai HP saja atau sudah masuk ke kamera nih? HP. Masih HP ya, karena Iya, HP sudah masih. bagus lumayan ya. Iya, sudah. Dan juga memang gampang digunakan dan nggak memerlukan tempat gitu. Lebih efisien. Preset juga bawaan medsos seperti IG, presetnya sudah bagus-bagus. Iya. Sudah. Facebook juga sudah nggak mau ketinggalan, apalagi TikTok juga sudah disediakan musik-musik di sana kalau pengen membutuhkan musik. Tapi jarang kayaknya pakai musik ya, karena masih real atau masih suka pakai musik ini? Musik kalau yang relate. Yang relate dengan apa yang kita bikin kontennya apa ya. yang kita bikin. Oke, kalau kalian larinya kemana nih biasanya kontennya? Ke pembelajaran, ke hobi atau kemana?
Kalau saya pribadi itu yang pertama tentang pendidikan. Jadi kegiatan saya di sekolah, misal waktu ada project itu, sebelumnya kan memang ada project P5 dan itu kan banyak banget kegiatan yang bermanfaat, mulai dari tentang skill budaya, tentang skill kolaborasi dengan kelas-kelas lain, hal-hal seperti itu. Lalu juga ada pembelajaran seperti membatik, seperti itu kan memang layak untuk kita pertontonkan bahwa oh ini loh anak SMA zaman sekarang itu nggak cuma belajar yang mendengarkan saja, tetapi kita juga aktif loh di sekolah, seperti itu. Lalu juga kalau saya memang tertarik dengan tulisan, jadi biasanya kalau saya baca buku terus sekiranya oh ini sekiranya saya tunjukkan ke orang-orang bakal mempengaruhi mereka enggak gitu. Jadi saya tunjukkan bahwa tulisan itu memang patut untuk mempengaruhi orang, apabila itu mengarah ke kebaikan ya tidak usah malu untuk menunjukkannya, seperti itu. Karena masih berproses ya. Iya. Biasanya itu kan ini kalau bentuk tulisan itu dibaca atau cukup tulisan kemudian dikasih musik-musik saja. Bagaimana nih biasanya actionnya? Kalau saya itu biasanya kan ada biasanya satu kalimat yang jadi inti yang di highlight. Hooknya ya. Iya, hooknya itu di highlight, dan kalimat-kalimat lain itu kan yang agak kurang menarik itu di blur. Terus kemudian kita kasih caption. Jadi orang-orang kan biasanya lebih fokus ke caption nih. Terus kita kasih lagu yang relate, misal kan banyak orang yang lagi overthinking, orang-orang yang merasa tertinggal, merasa orang lain kok udah sampai sana kok saya kok masih gini-gini aja kayak gitu. Misal hooknya kayak gitu. Jadinya orang-orang bakal tertarik kalau dari awal kita udah kasih spotlight dari tulisan itu sendiri. Oke, nanti belum lagi merambah ke apa namanya SO dan lain sebagainya nanti ya, teknik-teknik seperti itu. Ini cukup menarik Mitra Pas ya. Pokoknya ATM ya, amati tiru modif ya. Tetap ya, karena memang ada beberapa hal yang ternyata tulisan-tulisan karya-karya orang ini kok lebih kena daripada kita ATM nih, kita amati, kita tiru, modifikasi, dan ternyata bisa ya. Kita apa namanya modif sendiri juga bisa. Nah, seberapa penting sih peran etika dalam membangun personal branding, karena memang beberapa orang ini kan nabrak-nabrak etika ya. Yang paling banyak itu mohon maaf banget ya, yang jerit-jerit itu yang kemarin juga sempat pro dan kontra di Kabupaten Pati, meskipun juga ini menyangkut hajat hidup orang banyak, tapi juga kita sempat ngelus-ngelus dada. Kalian pernah melihat kan seperti itu masuk ke beranda kita, jerit-jerit lagi di jalan-jalan seperti itu, dan itu sekarang kan lagi viral dan diminati masyarakat. Ini bagaimana nih etika-etika seperti itu, perlu dituabrak atau bagaimana nih? Ini kita jurang sedikit bibir jurang nih ya, ibarat kita lagi apa namanya ngonten atau lagi podcast. Ini gimana nih? Etika itu penting banget sih sama kehidupan. Nggak cuman personal branding atau sosial media aja, tapi dalam kehidupan sosial itu kan harus diperhatikan, karena adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Jadi kalau etikanya buruk di sosial media, pasti kan aslinya juga buruk. Sedangkan kita tujuan dari personal branding itu adalah membentuk branding yang baik, yang positif, bukan negatif. Jadi ya penting banget sih etika. Harus bijak dalam menulis apapun itu. Oke, karena memang ketika satu orang itu terlihat ini dari daerah mana sih? Daerah-daerahnya loh yang kena pasti ya. ditelusuri. Oh, pantes dari daerah ini ngenanya larinya ke SDM lagi ya. Biasanya kan seperti itu. Masyarakat itu kan kejam dalam melakukan penilaian ya. Padahal itu kan tidak semuanya sebetulnya. Hanya sebagian, akhirnya malah terjadi generalisasi seperti itu. Gara-gara etika ditabrak, akhirnya yang apa namanya feedbacknya kan banyak ini ya. Ini tidak sesuai seperti ini. Dan memang kalau kita ngejarnya ke view, ini banyak ya yang mohon maaf ya, yang nabrak etika, kemudian juga mempertontonkan hal yang seharusnya tidak dipertontonkan. Bahkan anak-anak di bawah umur ini diajak juga loh ya. Itu yang membuat kita sedih ya. Karena apa, hal seperti yang ditonjolkan tetapi tidak brainnya, tidak visinya yang revolusioner, tidak seperti itu. Nah, karena hal yang berkaitan tentang etika ini kan paling basic sebagai pondasi ya. Ini kalau di lintas sekolah tetap kenceng ya untuk etika, tidak bisa diganggu gugat ya. Oke, yang jadi masalah ketika kita terjun ke masyarakat, kebanyakan masyarakat yang menyukai kan hal-hal yang rada nabrak-nabrak etika seperti itu ya. Karena memang
kita tidak memungkiri bahwa semuanya ini kan ngos-ngosan untuk Iya. mengembalikan, "Duh kok seperti ini sih?" Kalian merasakan seperti itu nggak? Iya, sama. Mhm. Ngerasa aneh. Oke, bahkan konten-konten yang edukatif malah Iya, sepi view-nya iya. ya. Rata-rata berapa view kalau kalian melihat konten biasanya? Justru kalau yang edukatif itu malah lebih rendah, sekitar ratusan. Kalau yang sudah mencoreng itu bisa sampai tinggi, apalagi kalau orang-orang yang berpikir bahwa media sosial ini jalan pintas untuk bisa tenar, untuk bisa terkenal, akhirnya mau nggak mau harus istilahnya ngikutin pasar, walaupun pasar tersebut juga sebetulnya tuh nggak benar gitu. Maka dari itu pentingnya kita sebagai generasi muda yang dimana kita ini hidup di era digital, kita harus bisa mengembalikan itu dengan baik. Oke, artinya misi yang kalian emban ini cukup berat ya. Iya. Aha. Dan banyak juga yang sependapat dengan kalian di sekolah atau malah ikut dengan arus nih, karena yang tren yang seperti ini, yuk kita bikin event seperti ini juga. Iya. Seperti itu. Sempat ada pro kontra nggak di internal sekolah? Tentunya ada pro kontra, karena kan kita tidak bisa mengontrol orang untuk satu visi misi semuanya dengan kita. Yang pasti ada yang mendukung, ada juga yang menolak. Tetapi bagaimana kita bisa pinter-pinter cari circle istilahnya. Bagaimana kita bisa menginfluence orang supaya bisa mengikuti kita dalam ranah kebaikan. Bagaimana kalau kita saling merangkul untuk bisa mengembalikan media sosial ini menjadi tujuan yang baik. Dengan misal kita ada yang lebih paham misal tentang editing, ada yang lebih paham untuk gimana cara meningkatkan viewers, untuk kita rangkul bersama. Yang kemudian edukasi tersebut tidak kemudian tenggelam dan malah digantikan dengan hal-hal yang buruk seperti itu. Oke, karena ketika masing-masing orang pegang media sosial, masing-masing merasa berhak untuk menampilkan apa yang dia suka. Kalau dulu di media-media tertentu kan tetap ngikuti SOP kan. Sekarang itu kita misalkan mau melaporkan konten seseorang itu ternyata tidak semudah apa yang kita bayangkan. Itu butuh waktu, dan terkadang laporan kita juga ditolak ya. Oke, kalian pernah merasakan seperti itu? Ini kok nabrak etika nih, tak laporin kemudian laporan ditolak oleh Facebook atau IG misalkan, pernah nggak melaporkan hal seperti itu untuk kontrol sosialnya? Kalau ditolak tidak pernah, tapi kalau tidak ditanggapi pernah. Tidak ditanggapi, cuekin ya? Iya, kayak sudah mengirim tapi ya sudah ngirim ya nggak ada apa-apa gitu. Oke, dan itulah realita yang di lapangan. Artinya memang kita sebagai anak-anak muda atau generasi penerus ini memang punya misi yang bisa dikatakan berat ya, untuk mengembalikan bahwa apapun yang kita posting itu tidak boleh nabrak norma, tidak boleh nabrak etika. Karena memang katanya sih kita ini kan agent of change ya. Tapi banyak juga dari pelaku-pelaku agent of change ini malah ngelintir atau juga ikut arus, karena arusnya memang terlalu deras ya untuk hal-hal yang berkaitan tentang hal tersebut dan disukai masyarakat. Ini PR kita sangat berat sekali. Nah, kita akan kembali setelah pariwara yang akan lewat berikut ini. Saya tetap mengundang Anda untuk ikut bergabung, untuk berdialog bersama kami. Silakan Anda bisa masuk lewat 0295385877. Untuk WhatsApp Anda bisa kirim suara Anda atau voice note atau juga tulisan di 085277999101. Kami akan segera kembali setelah pariwara dan Pati. Kemudian bersama Kanadin Aidunita dari SMA Negeri 1 Juwana selaku Divisi Publikasi dan Dokumentasi dari Foranti Forum Anak Kabupaten Pati di bawah naungan Dinas Sosial Mitra Pasya. Topik kita cukup menarik tentang pentingnya personal branding atau PB bagi remaja melalui media sosial di era digital. Nah, untuk Anda Mitra Pas yang ingin bergabung, Anda bisa telepon di 0295385877. Sementara untuk WhatsApp bisa juga dimanfaatkan. Anda bisa masuk di 085277999101. Komentar juga boleh, karena kami juga punya podcast di fanpage untuk Facebook ya, pengguna Facebook Radio Pas FM Pati 2. Oke. Dan memang kalau kita berbicara tentang dunia online atau media sosial, ini ternyata setelah dicek, orang-orang yang biasanya ngomong di media sosial ini kan kebanyakan, ya tidak kebanyakan, ada beberapa yang justru malah introvert ya. Tetapi dia malah pede ketika di media sosial untuk mengeluarkan unek-uneknya, mengeluarkan visi misinya atau hal-hal yang berkaitan tentang apa gagasan-gagasannya, justru malah makin pede ketika di media sosial. Nah, apa saja tips untuk membangun personal branding bagi yang introvert nih? Karena kadang introvert itu kan hal yang berkaitan gak suka keramaian,
Dia lebih cenderung menyendiri untuk melihat dan memandang situasi, memaknainya. Dia lebih tenang secara ketika dia sendiri. Ini bagaimana bagi orang-orang atau teman-teman kita yang introvert, atau kalian jangan-jangan malah introvert nih? Saya nggak tahu ya. Oke, silahkan. Ya, aku sendiri introvert. Introvert malah ya. Dan jujur emang agak susah sih untuk mulai hal kayak personal branding kayak gitu. Tapi yang pertama-tama itu harus mulai dengan percaya diri dulu. Itu harus kayak dipaksain. Karena kalau nggak dimulai dengan kayak gitu, nggak bakal berlanjut personal branding. Kemudian juga mulai dari hal apa yang disukai dulu. Kayak kita bisa posting apa yang disukai, kayak minat kita, hobi kita. Dan juga jangan terlalu keras sama diri sendiri. Kadang memang ada target-target tertentu ya. Aku harus sampai ke titik ini, dan itu kadang memberatkan memang ya. Bikin males malah. Pernah mengalami seperti itu? Pernah sih. Berkali-kali ya. Iya. Dan kita harus lepas dari itu ya. Oke. Dan memang ternyata ada beberapa tokoh-tokoh keren yang ketika ditanya memang malah ternyata introvert, seperti Vindes itu dia introvert. Raditya Dika ngakunya introvert juga. Artinya mereka memang membatasi beberapa pertemanan, tetapi ide-ide, gagasan-gagasan dan sebagainya justru malah kelihatan keren kalau ditampilkan di media sosial, kalau dikeluarkan di media sosial, dan di situ dia malah punya banyak follower ya. Ini Justru itu jadi peluang kok. Jadi peluang, opportunity ya. Karena kan tidak harus langsung berhubungan dengan banyak orang, dan juga bisa kalau misalkan hanya ngisi di dalam kamar terus bahas apa yang kita suka, kan nggak harus interaksi sama banyak orang. Dan itu nggak masalah ya, nggak seperti masalah, itu. Ya. Hanya menggunakan HP saja sudah cukup sudah ya. sangat cukup. Itu sudah menjangkau banyak orang karena coverage area di media sosial. Apalagi kalau sudah bisa bahasa asing malah bisa kemana-mana ya. Bisa dapat teman dari luar negeri ya. Benar banget. Oke. Ada yang sampai menggunakan media-media seperti Skype atau yang langsung berkomunikasi dengan orang luar negeri yang lewat audiovisual itu, teman-teman? Atau masih di area-area yang umum-umum saja nih? Kalau saya mungkin masih area umum saja, karena itu yang paling realistis dijangkau. Apalagi kan masih anak sekolah juga, belum punya banyak waktu untuk mungkin editing atau interaksi dengan lingkup luar terlalu jauh seperti itu. Jadi masih cari aman istilahnya. Belum masuk ke Ome TV belum ya? Belum. Oke. Kalau Ome TV memang rata-rata memang internasional ya? Iya, internasional. Oke, masih di IG lah, Facebook masih di atau TikTok ya? itu. Oke. Nah, bagaimana caranya membangun personal branding yang sekiranya baik ya, tanpa terkesan pamer? Karena ada beberapa istilahnya apa ya kalau di media sosial itu, yang terkesan pamer itu biasanya kan banyak memunculkan kemewahan atau hidup yang nyaman atau hal yang sebagainya. Flexing ya. Flexing. Terkena istilah flexing ini, bagaimana caranya membangun itu tanpa terkesan pamer atau flexing nih? Kita bisa dengan cara menunjukkan prosesnya, Kak, tidak hasilnya. Kalau mungkin sudah ditunjukkan kemewahan-kemewahan itu kan memang sudah hasil. Tetapi biasanya orang itu memandang sebelah mata, oh dia tuh sudah bisa seperti itu karena dari orang tuanya misal. Padahal sebetulnya tidak apa-apa. Tapi kalau kita tujuannya untuk mengedukasi, kita untuk menunjukkan bagaimana diri kita mendapatkan itu, ya kita tunjukkan prosesnya. Mulai dari hal-hal terkecil, misal kita ingin memfokuskan di dunia program, misal ada beberapa proyek yang kita ambil, ada kolaborasi dengan pihak-pihak luar. Jadi tidak hanya hasilnya saja, tetapi proses juga, seperti itu. Oke, karena kalau proses itu kan bisa dikatakan kalau berdarah-darah terlalu lebay ya. Pokoknya ada capeknya lah. Iya, ada capeknya, ada senengnya. Bukan dari kalau melihat dari hasilnya, wah ini enak sih, terkenal. Mereka viewer kita kan terkadang tidak mau tahu bahwa ada beberapa proses yang tidak kita tampilkan di media sosial, dan itu cukup melelahkan ya. Ya, hanya ada di balik layar itu saja. Nangis-nangisnya tidak perlu kita tontonkan soalnya. Oke. Nah, bagaimana caranya membangun personal branding yang autentik nih? Karena terkadang kita, wah ini kok kontennya seperti si ini sih. Kadang kita kan diperbandingkan seperti itu, sehingga ada tuduhan-tuduhan, wah ini anak nggak autentik nih. Karena terlalu mengikuti tren si A, si B, si C seperti itu. Ini bagaimana caranya nih biar autentik nih? Ya itu harus tahu diri sendiri tadi itu, kayak kelebihan, kekurangan, dan juga minatnya itu di mana. Terus juga autentik itu nggak harus dari skill atau visual aja, tapi cara penyampaian itu juga bisa autentik. Kayak semisal itu
Jeremy Pauline. Mhm. Itu kan dia pinter matematika. Pinter beneran kalau itu iya. ya. Mhm. Terus bisa bahasa Jepang juga. Kan itu jadi kayak pembeda autentik nih. Wah, bisa matematika, terus juga pinter bahasa Jepang. Pasti langsung intinya Jeremy gitu. Harus dicari aja sih keunikan kita, percaya diri. Oke. Memang ini luar biasa ya, karena Jeremy sekarang sudah menjadi head officer seperti bisa dikatakan kepala ya dari beberapa divisi, karena mereka pada saat membuat suatu program ini sudah dihitung semuanya. Pokoknya ketika mencapai di tahun tertentu, ketika sudah lulus waseda bos kan bubar ini. Kemudian masing-masing menjadi bos semua kan seperti itu. Menjadi bos semua. Kalian pernah nggak menginginkan bahwa aku akan ada satu titik ini? Apa ada komunitas untuk membuat sebuah brand tertentu bersama teman-teman di patungan, kemudian nanti di suatu saat kita bubar, masing-masing sudah menjadi bos semua? Ada target ke arah sana atau masih sendiri-sendiri? Kalau ini masih sendiri-sendiri, tapi yang pasti saling support. Misal ada teman yang buat bisnis atau mungkin buat jasa, misalkan kita ini bisa manfaatin waktu-waktu luang buat misal open PO atau apa gitu, saling support. Jadi tetap ada komunikasi dengan teman, tetapi masih sendiri-sendiri jalannya seperti itu. Dari circle kalian yang kalian ketahui ini, teman-teman larinya kemana nih? Pre-order atau PO atau PO barang ya maksudnya ya? Karena lagi rame sekarang. Ataukah ke jalur pendidikan atau penulisan atau art atau seni atau kemana? Rata-rata teman-teman yang kalian ketahui? Kebetulan kalau dari circle saya itu nyebar semua. Nyebar semua, jadi ada yang barang, misal bareng sama teman-temannya buat angkringan gitu. Ada juga yang desain, jadi buat jasa, misal poster atau mungkin jasa desain-desain lain. Terus kemudian ada yang tertarik dengan konsep desainnya, kemudian dibuat desain seperti itu. Ada juga yang open PO, misal makanan yang lagi viral apa nih, terus dilihat targetnya, oh banyak juga yang suka seperti ini, seperti itu. Jadi memang nyebar sih Kak kebetulan. Just tip atau jasa titip juga sekarang lagi ramai untuk barang-barang ya. Makanan juga yang nggak perlu ke Semarang, misalkan mau ngambil jajanan khas Semarang di Bakpati, itu juga ramai ya. Oke, jangkauan kalian memang lebih luas ya. Sementara untuk personal branding yang kalian bisa lihat untuk opportunity atau membuka peluang, kemudian memperluas jaringan relasi, ini bagaimana caranya supaya kita bisa memanfaatkan hal itu untuk memperlebar jaringan relasi yang kalian ketahui? Kalau yang saya ketahui, kita tuh harus tahu tujuan kita tuh mau mengarah kemana. Dan kalau kita sudah tahu tujuan kita mau mengarah kemana, otomatis kita tahu lingkungannya seperti apa. Kalau misalkan saya ini nantinya pengen ikut freelance misal wedding organizer atau event organizer gitu kan, itu kan perlu kekompakan, perlu adanya kepekaan, dan juga hal itu bisa kita dapatkan dari organisasi. Misalkan nanti kita waktu kuliah ada target ikut event seperti itu, yang misal dari ketentuannya ada pengalaman. Nah, pengalaman yang dekat dengan itu dengan ada pengalaman organisasi. Terus misal kalau kita pengen jadi model nih, kita bisa ikut duta-dutaan, dan dimana kita kan tampil di situ. Kita jadi punya pengalaman, dan juga kita punya bukti dokumentasinya yang kemudian bisa kita taruh di media sosial kita bahwa kita pernah ada di posisi itu. Karena memang itu kan event tahunan dan mesti ada, kita harus persiapkan sejak dini ya. Iya, benar sekali. Ternyata bisa ikut, ada peluang, akan sangat kelihatan eman-eman. Ada eventnya kalau kita nggak ikut, padahal kita punya passion di situ. Benar sekali. Oke. Nah, setahu saya SMA 1 untuk Afra ini kan di situ ya. Iya. Beberapa tahun yang lalu seringnya kan pernah ada event besar mendatangkan beberapa artis. Itu kalian yang pegang sendiri atau diserahkan ke event organizer untuk mengelola acara biasanya? Pegang sendiri ya? Pegang sendiri. Karena memang dari pihak OSIS-nya dan juga guru-gurunya tuh semua sudah mensupport kalau misal ada kegiatan, jadi saling bahu-membahu. Dan kebetulan juga dari beberapa teman-teman dari OSIS sendiri tuh juga ada yang sudah freelance jadi wedding organizer, event organizer, dan juga dari guru SMA 1 juga ada yang jadi owner wedding organizer. Jadi punya skill dan juga punya ilmu yang dapat diajarkan, yang kemudian dari pihak siswanya dapat mengaplikasikan itu dalam kegiatan-kegiatan sekolah. Oke, bagaimana cara menjadi LO ketika artis ini datang, apa yang harus dilakukan? Sekali. Ini anak-anak sendiri ya? Iya, benar. Menjemput artisnya pakai mobil siapa itu juga harus dipikirkan ya? Iya, harus dipikirkan. Saya terlibat di SMA Negeri 1 itu ketika ada Bondan Prakoso, mungkin kalian belum di situ. Saya menjadi sound engineer, ada beberapa band yang harus saya tangani.
Setelah itu memang manajemen saya berjalan dengan manajemen masing-masing dan sibuk dengan band yang lain. Terakhir yang datang ke SMA 1 kalau tidak salah For Revenge, betul Iya, ya? betul sekali. Oke, itu juga kalian yang pegang sendiri. Iya, dari pihak OSISnya seperti itu. Pakai tiketing nggak waktu itu? Itu kan untuk Internal SMA, ya? Iya, internal memang dari untuk SMA 1, tapi tetap ada tiketnya gitu. Itu yang menghubungi artis dari SMA Negeri 1 Pati itu murid-murid OSIS atau dari mana? Kalau untuk spesifikasinya karena kan saya bukan OSIS Kak, tapi kayak saya tahu mungkin dari pihak-pihak internal seperti itu. Tapi kalau untuk yang siswa-siswi biasa kan kurang paham untuk bagaimana menghubunginya seperti itu. Dan untuk menghandle event sebesar itu dan sukses ya, Iya. itu tidak gampang Iya, ya. benar sekali. Artinya memang sudah bertahun-tahun ketika event seperti itu ada, itu kan persiapannya bisa dikatakan berbulan-bulan. Tetapi embrionya kan sudah bertahun-tahun. Iya. Skill seperti itu dari kakak kelas diturunkan ke adik kelas itu kan Iya. butuh semacam perputaran, bisa dikatakan apa istilahnya ya, looping kalau tidak salah seperti itu, di loop ya, artinya memang kakak punya skill seperti ini. Oh nanti kalau Diturunkan diturunkan gitu. ya, kontinuitasnya Iya, ada, keberlanjutan. Itu masih terus berjalan berarti ya. Iya, masih. Dan dikembangkan supaya lebih baik lagi ke depannya. Oke, bagaimana caranya menghubungi vendor? Ini Iya. harga rigging sekian, alat-alat musiknya juga harganya sekian. Menyiapkan tempat yang layak untuk penyambutan, terus juga menunggu gitu kan masih ada. Oke. Perlu disebut. Karena yang dilayani sudah sekelas artis Mitra Pas Benar ya. sekali. Oke. Dan ini cukup menarik. Kita akan masih ada satu sesi lagi, tetap stay tune di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan segera kembali setelah pariwara yang akan lewat berikut ini. Warga Pati bersama saya Arif Vanili, Mitra Pas. Inilah Bibir Bincang-Bincang Remaja, tempat anak-anak atau teman-teman untuk mengeluarkan gagasan-gagasan bersama Foranti Forum Anak Kabupaten Pati. Kebetulan sore kali ini kita membahas tentang pentingnya personal branding bagi remaja melalui medsos di era digital. Bersama Kak Afra Gina Alia dari SMA Negeri 1 Pati selaku Divisi Pengembangan Sumber Daya Anak, dan Kak Nadine Aidun Nita dari SMA Negeri 1 Juwana selaku Divisi Publikasi dan Dokumentasi. Dokumentasi ini jalan terus ya, karena memang apa yang disampaikan kegiatan-kegiatan dari Foranti ini yang pegang adminnya kamu atau ada beberapa tim nih? Satu Ada. tim beberapa teman maksudnya? Kalau aku sih ada 2. Jadi tapi biasanya juga Dibantu ya? dibantu yang lain. Tim Karena yang memang lain. kalau kita berbicara Divisi. tentang kegiatan kan banyak footage atau foto-foto yang mesti dipilah, ini yang harus dimunculkan. Itu dibantu ya? Ya dibantu divisi lain. Oke. Nah, kita di sesi terakhir nih mungkin ada beberapa poin penting yang ingin teman-teman sampaikan kepada Mitra Pas sore kali ini, silakan. Oke, jadi buat teman-teman kalau mau mulai dari personal branding itu langsung mulai aja, gak usah takut mikirin omongan orang lain, dan juga jadi diri sendiri, cari kelebihan diri terus dikembangkan, dan juga belajar banyak hal. Jadiin semua hal itu pengalaman, dan juga jangan terpengaruh dengan komentar-komentar negatif, dan jadikan itu sebagai penyemangat kita. Iya, jadi tambah dari aku, jangan sampai teman-teman semua itu nyesel kalau misalkan nantinya kita tuh merasa oh harusnya aku dulu sudah mulai, oh harusnya aku dulu sudah berani, tetapi karena kalian terlalu memikirkan omongan orang lain, terlalu mikir nanti dianggap narsis, nanti dianggap norak gitu, itu nggak perlu digubris, karena orang itu kalau misal mau memandang buruk, mau kalian melakukan apapun itu pasti akan ada yang memandang buruk seperti itu. Dan orang itu kalau misalkan menjudge setelah mereka mengeluarkan kata-kata negatif, mereka itu lupa loh teman-teman. Jadi teman-teman gak usah pikirin itu dan terus fokus dengan diri sendiri saja. Gak usah dibaperin ya. Iya, benar. Oke. Kalau misalkan belum pernah ngulik personal branding, malah medsos saja kadang ada beberapa yang tidak punya. Kalau mau dari sekarang belum terlalu telat kan ya? Tidak ada kata terlambat sih, Kak. Pokoknya gas terus Iya. ya. Kalau misalkan belum bisa apa sih personal branding, bisa cari di YouTube. Pentingnya personal branding untuk kita seperti apa? Karena dari situlah kita akan dinilai orang. Benar Skill sekali. kita akan diketahui banyak orang, sehingga ada beberapa yang minat untuk membuat kerjasama di masa-masa yang akan datang. Benar sekali. Oke. Terima kasih sudah hadir di Studio 1 Radio Pas FM Pati, Kak Afra Gina Alia dari SMA Negeri 1 Pati selaku Divisi Pengembangan Sumber Daya Anak, dan Kak Nadine Aidunita dari SMA Negeri 1 Juwana selaku Divisi Publikasi dan Dokumentasi dari Foranti Forum Anak Kabupaten Pati. Mitra Pas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mitra Pas, tetap stay tune dan
program bibir